Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahsan Rahmansyah Sidki Rizkia dengan NIM 39122500019. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Son Haji S.Ag.M yang beralamat di Kampus B, Tegal Danas. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang 10 soal dan jawaban hubungan antara manusia dan agama. Yang pertama, manusia adalah makhluk paling istimewa adalah salah satu ciri manusia yang dikutip dari jawabannya A. Quran Surat 95 ayat 4. Yang kedua, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan ke dunia untuk menjadi khalifah. Apa tujuan hidup manusia di dunia? Jawabannya A. Beribadah. Yang ketiga, keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban dan tanpa ada keraguan sedikit pun disebut A. Tauhid, B. Tasawuf, C. Akidah Islamiyah, D. Fikih, E. Akhlak. Jawabannya adalah C. Akidah Islamiyah. Yang keempat, suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Quran Surat 89 ayat 27-30 disebut A. Fitrah, B. Rezeki, C. Nafsu al-hawa, D. Cita-cita, E. Qalb. Jawabannya adalah C. Nafsu al-hawa. Yang kelima, faktor-faktor kebutuhan terhadap agama dan perannya dalam kehidupan manusia yang benar adalah A. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal, B. Kebutuhan sandang, C. Kebutuhan pangan, D. Kebutuhan papan, E. Kebutuhan ekonomi. Jawabannya adalah A. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal. Yang keenam, dalam konsep apakah fungsi manusia sebagai makhluk sosial? A. Konsep Bani Adam, B. Konsep An-Nas, C. Konsep Al-Insan, D. Konsep Al-Bashar, E. Konsep Al-Ins. Jawabannya adalah B. Konsep An-Nas. Menurut agama ada beberapa aspek dalam penyebutan nama pada manusia kecuali A. Aspek historis, B. Aspek biologis, C. Aspek kecerdasan, D. Aspek sejarah, E. Aspek sosiologis. Jawabannya adalah D. Aspek sejarah. 8. Ruh di dalam diri manusia berfungsi sebagai sumber A. Kekuatan, B. Kenikmatan, C. Moral yang baik dan mulia, D. Kejayaan, E. Biologis. Jawabannya adalah C. Moral yang baik dan mulia. Yang kesembilan, di dalam agama manusia akan bertanggung jawab atas titik-titik dirinya di akhirat. A. Rezeki, B. Jodoh, C. Maut, D. Nikmat, E. Perbuatan. Jawabannya adalah perbuatan. Yang ke-10, akal disebut nous atau logos berdasarkan bahasa A. Yunani, B. Mores, C. Ethos, D. Kuluk, E. Jerman. Jawabannya adalah A. Yunani. Dan pembahasan kedua, 10 soal dan jawaban tentang ma'rifatul insan. Yang pertama, apa arti dari ma'rifatul insan? A. Mengenali diri sendiri, B. Mengenali dirimu, C. Jawaban A dan B benar, D. Tidak tahu, E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Mengenali diri sendiri. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 potensi di dalam surat A. Al-Baqarah, Quran Surat 10 ayat 16,
B. An-Nahl, Quran Surat 16 ayat 78. C. At-Tin, Quran Surat 4. D. Al-Fatihah, Quran Surat 1. E. Benar semua. Jawabannya adalah B. An-Nahl, Quran Surat 16 ayat 78. Yang ketiga, di dalam setiap ayat yang menyebutkan 3 potensi itu selalu urutan yang sama. Ternyata ketiganya berfungsi sesuai dengan urutan tersebut, yaitu A. Pendengaran, B. Penglihatan, C. Hati, D. Penciuman, E. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Jawabannya adalah E. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Soal yang keempat. Manusia dengan kondisi apapun sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa tanpa terkecuali. Apakah ia lahir dalam keadaan normal atau berkebutuhan khusus? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, yaitu, dan sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Terdapat dalam surah A. Quran Surat At-Tin ayat 4. B. Quran Surat An-Nahl ayat 6. C. Quran Ali Imran ayat 5. D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. E. Benar semua. Jawabannya adalah A. Quran Surat At-Tin ayat 4. Yang kelima, wa ma khalaqtu jannah wal insan illa liya'budu. Bacaan di atas adalah surah dari titik-titik dan ayat keberapa? Yang A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. B. Quran Surat An-Naba ayat ke-9. C. Quran Surat Al-Maidah ayat 20. D. Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. E. Tidak ada satupun yang benar. Jawabannya adalah D. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Soal ke-6. Titik-titik. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu. Kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah. Titik-titik. Az-Zumar ayat 6. 3 kegelapan yang dimaksud ayat tersebut adalah A. Kegelapan dalam perut. B. Kegelapan dalam rahim. C. Kegelapan dalam selaput yang menutup dalam janin dan rahim. D. A, B, dan C. Betul semua. E. Tidak ada yang betul. Jawabannya adalah D. A, B, dan C. Betul semua. Soal yang ketujuh. Ada 4 misi diciptakan manusia di bumi ini, kecuali A. Misi peradaban Al-Imrah. B. Sebagai pemimpin di muka bumi, Khalifah fil ardi. C. Melakukan perintahnya. D. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Mengerjakan larangannya. Jawabannya adalah E. Mengerjakan larangannya. Soal yang ke-8. Manusia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mewakili kekuasaannya di bumi sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? A. Perwakilan. B. Peralihan. C. Pendatang. D. Kemajuan. E. Kebaikan. Jawabannya adalah A. Perwakilan. Soal yang ke-9. Fasilitas tambahan yang hanya diberikan kepada manusia yang bertakwa, kecuali A. Rahmat. B. Furqan. C. Keberkahan. D. Kemudaratan. E. Rezeki. Jawabannya adalah D. Kemudaratan. Soal yang ke-10. Hati, akal, dan jasad adalah unsur A. Tubuh. B. Bagian. C. Manusia. D. Tumbuhan. E. Hewan. Jawabannya adalah C. Manusia. Pembahasan yang ketiga adalah 10 soal dan jawaban yang berhubungan etika, moral, dan akhlak. Soal yang pertama,
Etika berasal dari Yunani, yaitu A. Ethos, B. Etas, C. Etis, D. Ethos. Jawabannya adalah D. Ethos. Soal yang kedua, nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai A. Fondasi etika, B. Dasar profesi, C. Landasan pertimbangan tingkah laku, D. Landasan berpikir. Jawabannya adalah C. Landasan pertimbangan tingkah laku. Soal yang ketiga, keuntungan dari etika bisnis salah satunya A. Mampu meningkatkan motivasi, B. Melemahnya daya saing, C. Rasa keadilan, D. Tidak ada bedanya. Jawabannya adalah C. Rasa keadilan. Soal yang keempat, unsur yang bukan unsur agama adalah A. Iman, B. Etos, C. Ajakan, D. Egoisme. Jawabannya adalah D. Egoisme. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan prinsip otonomi? A. Sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. B. Pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak mutu barang atau jasa yang ditawarkan dan hubungan kerja dalam perusahaan. C. Mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal berbuat baik atau menguntungkan orang lain. Dan apabila hal itu tidak bisa dilakukan, kita minimal tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau mitra bisnis ya. D. Menuntut agar kita memberi apa yang menjadi hak seseorang di mana prestasi dibalas dengan kontra prestasi yang sama nilainya. Jawabannya adalah A. Sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Soal yang keenam, tujuan mempelajari etika adalah A. Mendapatkan cita atau gagasan yang sama bagi seluruh manusia mengenai penilaian baik atau buruk. B. Sesuatu dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat dan memberikan perasaan senang atau bahagia. C. Segala yang tercela yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. D. Ilmu yang membahas perbuatan baik buruk manusia. Jawabannya adalah A. Mendapatkan cita atau gagasan yang sama bagi seluruh manusia mengenai penilaian baik atau buruk. Soal yang ketujuh, yang bukan termasuk etika profesi adalah A. Tanggung jawab, B. Keadilan, C. Otonomi, D. Kemandirian. Jawabannya adalah D. Kemandirian. Soal ke-8, etika berasal dari bahasa A. Rumania, B. Indonesia, C. Arab, D. Yunani. Jawabannya adalah D. Yunani. Soal ke-9, berikut adalah prinsip-prinsip dalam etika kecuali A. Persamaan, B. Kebaikan, C. Keadilan, D. Keselarasan. Jawabannya adalah D. Keselarasan. Soal yang terakhir yang 10, etika secara umum dapat dibagi dua, yaitu A. Etika umum, B. Etika khusus, C. A dan B benar, D. A dan B salah. Jawabannya adalah C. A dan B benar, yaitu etika umum dan etika khusus. Pembahasan keberapa sekarang? Saya lupa, maaf. 10 soal dan jawaban mengenai ibadah. Soal yang pertama, melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E5. Soal yang kedua, haji secara bahasa artinya menyengaja atau menuju suatu tempat. Tempat yang dimaksud adalah A. Gua Hira, B. Ka'bah, C. Masjid Nabawi, D. Masjidil Haram, E. Masjidil Aqsa. Jawabannya adalah B. Ka'bah. Soal yang ketiga, berikut ini yang tidak termasuk kepada syarat wajib haji adalah A. Islam, B. Merdeka, C. Balik, D. Berakal, E. Mampu. Jawabannya adalah B. Merdeka.
Soal yang keempat, ibadah dalam bahasa Arab adalah A. Pengabdian, B. Penyembahan, C. Ketaatan, D. Benar semua. Jawabannya adalah D. Benar semua. Soal yang kelima, melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan ibadah haji dinamakan A. Mabrur, B. Qiran, C. Tamatu, D. Ifrad. Jawabannya adalah C. Tamatu. Soal yang keenam, setelah melakukan wukuf di padang Arafah, para jamaah haji diwajibkan bermalam di titik-titik A. Musdalifah, B. Madinah, C. Mina, D. Mesir, Arafah. Jawabannya adalah A. Musdalifah. Soal yang ketujuh, bagi jamaah haji yang berasal dari Indonesia wajib menggunakan pakaian ihram apabila telah sampai kota titik-titik A. Makkah, B. Zatul Irkin, C. Madinah, D. Kormol Manazil, E. Yalamlam. Jawabannya adalah E. Yalamlam. Soal ke-8, hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yakni mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah disebut A. Ihram, B. Tawaf, C. Sa'i, D. Wukuf, E. Mabit. Jawabannya adalah D. Wukuf. Soal ke-9, berniat untuk melaksanakan ibadah haji beserta ketentuan-ketentuan sampai selesai dan kemudian dilanjutkan dengan niat untuk melaksanakan ibadah umroh. A. Ifrad, B. Qiran, C. Mabrur, D. Tamatu, E. Sa'i. Jawabannya adalah A. Ifrad. Soal yang ke-10, berniat melakukan ibadah haji dan ibadah umroh secara kebersamaan. A. Ifrad, B. Qiran, C. Mabrur, D. Tamatu, E. Sa'i. Jawabannya adalah B. Qiran. Pembahasan yang terakhir, 10 soal dan jawaban mengenai syariah dan muamalah. Ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma dan qiyas. Pernyataan di atas termasuk pengertian A. Ibadah, B. Muamalah, C. Tata tertib, D. Syariah, E. Kaidah. Jawaban adalah D. Syariah. Soal yang kedua, seluruh kegiatan manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik itu berupa perintah maupun larangan yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah pengertian dari ruang lingkup A. Syariah, B. Ibadah, C. Kaidah, D. Islam, E. Muamalah. Jawabannya adalah E. Muamalah. Soal yang ketiga, mazhab secara bahasa artinya A. Jalan yang dilalui, B. Jalan di tempat, C. Jalan suram, D. Jalan kemana saja, E. Semua salah. Jawabannya adalah A. Jalan yang dilalui. Soal yang keempat, hablum minan nas merupakan istilah hubungan manusia dengan A. Allah, B. Malaikat, C. Manusia, D. Dirinya sendiri, E. Semua benar. Jawabannya adalah C. Manusia. Soal yang kelima, dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang penting dan sesuai dengan syariah Islam, maka keputusan tersebut harus didasarkan pada A. Kitab, B. Undang-Undang 1945, C. Al-Quran dan Hadis, D. Pemimpin yang berkuasa, E. Tuntutan zaman. Jawabannya adalah C. Al-Quran dan Hadis. Soal yang keenam, di manakah Muhammad bin Idris As-Said
As-Safi'i Al-Hashimi lahir A. Mesir, B. Palestina, C. Turki, D. Indonesia, E. Madinah. Jawabannya adalah B. Palestina. Soal yang ketujuh, di bawah ini merupakan asas-asas syariah Islam kecuali A. Meniadakan kesempitan, B. menyedikitkan beban atau disebut juga taklif, C. berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, D. mewujudkan keadilan yang merata, E. merugikan umat agama lainnya. Jawabannya adalah E. merugikan umat agama lainnya. Soal ke-8. Ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sholat dan puasa ibadah. A. Ibadah ghairu maddah, B. Ibadah maddah, C. Ibadah ghairu muakkad, D. Ibadah muakkad, E. Ibadah awwaliyah. Jawabannya adalah B. Ibadah maddah. Soal yang ke-9. Hak alamiah manusia yang dimiliki sejak manusia itu lahir adalah A. Hak hidup, B. Hak kebebasan, C. Hak berpendapat, D. Hak berserikat, E. Hak asasi manusia. Jawabannya adalah E. Hak asasi manusia. Soal yang 10 yang terakhir. Di bawah ini, sikap yang tidak boleh dilakukan terhadap umat agama lainnya adalah A. Tidak mengganggu umat agama lainnya ketika sedang melakukan ibadah, B. Menghargai umat agama lainnya ketika sedang melakukan ibadah, C. Berkata kasar dengan umat agama lainnya, D. Mengingatkan umat agama lainnya untuk melakukan ibadah, E. Membantu umat agama lainnya ketika sedang mendapatkan musibah. Jawabannya adalah C. Berkata kasar dengan umat agama lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya atas kesalahan kata atau tanda titik atau komanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Son Haji, maaf. Saya dari Ahsan Ramazah Sidki Rizkia izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.